Kalian mungkin sadar beberapa waktu lalu aku sempat bikin video fundamental dan teknikal saham ACE. Videonya ada di sini. Tapi sampai sekarang, kenapa sih harga sahamnya selalu turun terus, nggak naik-naik? Nah, semua itu bakalan aku bahas di video kali ini berdasarkan analisa yang aku punya. Jadi coba investasikan beberapa waktu kalian buat menonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum kita ke pembahasannya, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian masih ragu dengan channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Aku mau saranin ke kalian yang belum nonton video analisa fundamental dan teknikal saham ACE, lebih baik kalian tonton dulu sebelum lanjut ke video kali ini. Karena di sini aku nggak bakal bahas hal itu lagi karena udah ada di video sebelumnya. Kan membazir waktu ya. Di video kali ini aku bakalan bahas seberapa menurun saham ACE, pertimbangan buat hold atau sell saham ini, dan poin-poin penting yang harus kalian pertimbangkan. Dan yang terakhir, apakah saham ACE ini sama kayak saham WNVR? Semuanya bakal kita bahas dalam satu video kali ini. Kalian pasti udah nggak sabar ya? Mari kita ke pembahasannya. Ini cuplikan video sebelumnya yang aku buat tentang saham ACE. Aku sebut saham ACE sebagai saham perusahaan retail yang dianggap sepele. Kenapa aku sebut kayak gitu? Nah, semuanya bakal aku jelasin di video ini melalui video analisis fundamental dan teknikal saham ACE. Ya, aku Habibi, aku mau disclaimer dulu sebelum kita lanjut ke pembahasannya. Semua keputusan investasi kembali ke tangan teman-teman masing-masing. Video ini untuk edukasi dan menambah referensi kalian. Nah, kalau di video sebelumnya aku membahas kinerja saham ini selama 10 tahun terakhir yang terus naik secara jangka panjang. Dan kalau kita persempit selama 5 tahun terakhir, setidaknya kalian bisa melihat bahwa saham ini cenderung turun terus hingga saat ini. Di video ini dibuat di 27 Maret 2022. Dan bahkan penurunannya itu melebihi daripada titik terendah di Maret 2020 di saat pandemi pertama kali diumumkan. Dan inilah menjadi pertanyaan dan yang bakalan kita jawab di video kali ini. Kenapa sih saham ACE ini turun terus? Jadi sekarang yang mau kita cari tahu adalah kenapa saham ini turun terus beberapa waktu belakangan ini. Dari research yang aku lakukan, ada beberapa alasan kenapa saham ACE ini turun terus. Yang pertama adalah kinerja yang terus menurun. Kalian bisa lihat ini adalah cuplikan chart yang aku buat di fundamental analysis sheets yang aku punya. Dari segi laporan keuangan kuartal, sejak pandemi di Q1 2020 sampai dengan Q3 2021 memang revenue atau profit perusahaan ini terus turun hingga Q3 2021 dan itu titik terendah selama kuartal yang aku tampilkan di chart kali ini. Dari segi pendapatan, laba bersih tahun berjalan, bahkan dari arus kas dari aktivitas operasi, ya semuanya turun terus. Dan memang simpel aja sih alasannya, karena memang pandemi. Jadi orang mungkin lebih save money daripada spend money. Alasan yang kedua adalah pandemi yang pulih tapi penjualan belum pulih. Ini ada chart dari segi pandemi di Indonesia. Memang dari segi COVID case di Indonesia ada dua fase yang puncak pada saat itu. Tapi secara overall, kalian bisa lihat di chart juga bahwa beberapa waktu belakangan ini kasus aktif corona itu mulai turun di Indonesia. Dan memang kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan lain sejenis misalnya Matahari atau LPPF, kalian bisa lihat bahwa penjualannya menaik, atau setidaknya mulai pulih gitu daripada sebelum di 2020. Tapi berbeda dengan ACE. Pandemi yang udah cenderung mau pulih, yang bahkan mau digadang-gadang sebagai endemi. Tapi kenapa sih saham ACE ini atau perusahaan ACE ini menghasilkan profit yang masih terus turun sejak 2020? Itulah alasan yang kedua. Kalian juga bisa lihat dari chart di revenue ini. Di 2020 itu turun di 7,4 triliun. Dan di sini juga aku mau nyampein bahwa di 2021 memang belum ada ya laporan tahunannya sehingga kita nggak bisa bikin chartnya tadi. Tapi di sini setidaknya kita bisa menganalisis dari 3 kuartal yang udah diumumkan oleh ACE di kuartal 1, kuartal 2, bahkan kuartal 3 2021 kita analyze bahwa di 2021 prediksinya itu untuk revenue itu di 6,2 triliun. 6,2 triliun tentu itu lebih rendah daripada revenue di 2020 yang 7,4 triliun. Itulah dia alasan yang kedua, pandemi pulih tapi revenue dari ACE ini belum pulih di 2021. Alasan ketiga adalah dividen yield yang biasa-biasa aja, nggak gede-gede amat. Kalian bisa lihat bahwa dari cuplikan ini, untuk dividen yield ya, yaitu berapa sih keuntungan kita secara persentase selama setahun untuk dividen. Dan secara 10 tahun terakhir dividen yieldnya ya memang sekarang belakangan ini lebih tinggi. 3,2% karena harga saham memang jatuh. Jadi dengan dividen yield yang 3%-an itu ya setidaknya sama lah kayak deposito secara normalnya ya. Jadi dengan dividen yield yang nggak menarik yang 3%-an, sementara masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan dividen 5% sampai 10% di Bursa Efek Indonesia, inilah alasannya ya buat yang ketiga kalau saham ACE ini nggak ada yang menarik dari segi dividennya. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui fundamental apakah berhubungan dengan saham
yaitu dengan membandingkan kedua chartnya. Dan ini bakal menjadi salah satu alasan kenapa sih saham ACE turun terus beberapa waktu belakangan ini. Selanjutnya, aku bakalan tampilin chart perbandingan antara fundamental saham ACE dengan harga sahamnya selama 10 tahun terakhir. Dan aku membuktikan kalau fundamental it works. Fundamental short term nggak memuaskan buat ACE. Ini aku bakalan tunjukin grafiknya bahwa untuk revenue quarter untuk ACE dan ACE price-nya atau harga saham ACE selama 10 tahun terakhir, 10 tahun belakangan ini memang cenderung sejalan. Jadi dengan menurunnya fundamental atau revenue dari ACE, maka otomatis sahamnya juga menurun. Jadi ini nggak sesuatu yang membingungkan sebenarnya. Ini sesuatu yang memang seharusnya seperti inilah terjadi. Ketika fundamental perusahaan itu menurun, biasanya respons pasar bakalan menjual saham itu sehingga harga sahamnya juga ikutan turun. Dari sini kalian bisa melihat bahwa fundamental itu berlaku di pasar saham. Setelah kalian tahu alasan-alasan yang membuat saham ACE turun terus beberapa waktu ini, mungkin sekarang pertanyaan kalian adalah, ketika aku udah terlanjur beli, apakah aku harus hold terus atau sell saham ini? Apakah aku yang belum punya saham ini saatnya buat akumulasi saham ACE? Jadi, ada beberapa faktor yang harus kalian pertimbangkan buat melakukan keputusan tersebut. Salah satunya adalah conviction atau keyakinan kalian atas saham ini atau perusahaan ini berkinerja lebih baik di masa depan. Coba jawab pertanyaan ini. Apakah ACE dengan 200-an gerai dan udah berpuluh-puluh tahun berdiri sangat possible untuk nggak growth lagi? Apakah ketika pandemi pulih dan benar-benar hilang corona itu, pelanggan ACE yang dulu setia sama ACE bakal beralih ke barang-barang yang lebih murah atau grosir-grosir atau mungkin toko-toko retail lainnya? Apakah pangsa pasar ACE udah terlalu besar sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bisa dijangkau ACE? Kalian bisa jawab pertanyaan itu. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan itu, maka kalian udah punya setidaknya beberapa conviction untuk hold saham ini. Ya, jadi setidaknya faktor pertama adalah faktor keyakinan atas kinerja ACE di masa depan. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian potongan chart dari fundamental analysis yang aku punya. Di sini ada growth ACE, ada SSG atau same store sales growth, terus ada juga revenue, dan terakhir ada linearnya. Untuk SSG ini adalah tingkat pertumbuhan penjualan di toko atau gerai yang sama. Jadi tanpa ada ekspansi. Ya, jadi kita memiliki 3 indikator ya di sini. Bahwa untuk growth ACE memang dari sejak 2011 sampai 2020 bahkan 2021 itu cenderung menurun. Dan untuk SSG juga sama. Dan untuk revenue juga sama. Memang ketiga ini saling berhubungan karena masih tentang salesnya juga. Tapi perlu kalian notice di sini adalah pada tahun 2011, 2012, 2013, dugaan aku adalah ini pertumbuhan revenue si ACE ini tinggi itu karena pada saat itu sedang terjadinya properti booming. Jadi otomatis ketika orang membeli rumah baru, menyewa rumah baru, mereka bakal membeli furniture, mereka bakal membeli perabot-perabot rumah tangga. Ya, salah satu jawabannya adalah A. Nah, kalian bisa cari lagi alasan kenapa 2017, 2018, dan 2019 itu growth-nya lumayan ya. Dan poin lain yang bisa kita ambil dari chart ini adalah bahwa ada 2 puncak pertumbuhan dari ACE. Mungkin pada saat di 2014 orang mengira bahwa ACE ini sedang mature. Tapi faktanya pada tahun 2017 dan 2018, ACE ini malah naik lagi dan growth lagi. Dan itu bisa terjadi lagi mungkin setelah pandemi. Who knows? Jadi nggak segampang itu kita mengatakan bahwa ACE ini sama kayak UNVR karena kinerjanya sejak 2020 dan 2021 menurun terus. Nggak segampang itu. Dan aku mengasih potongan chart lain untuk pertumbuhan gerai ACE yang warna kuning dan pertumbuhan gerai Toys Kingdom yang warna merah. Dan itu aku juga mau ngasih ada grafik lain untuk gerai-gerai ACE yang ditutup. Jadi dengan adanya grafik gerai yang ditutup, kita bisa tahu bahwa ACE ini sedang laku-lakunya di pasar atau mereka bahkan merugi karena harus menutup gerainya terus-menerus dan peningkatan penutupannya setiap tahunnya menaik. Nah, itu penting itu kita ketahui juga. Uniknya adalah ACE belum bisa kita samakan kayak UNVR. Kenapa kayak gitu? Karena ACE baru mendirikan gerai ya di 27 provinsi dan 49 kota. Dan sementara kalau kita tahu ada total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Sementara ACE baru hanya berdiri di 49 kota. Masih ada banyak ruang untuk bergerak. Selain conviction, faktor lain yang harus menjadi pertimbangan adalah harga wajar. Peter Lynch dalam bukunya pernah menyampaikan, sangat sulit untuk nge-forecast masa depan, tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah menentukan harga wajar saham. Dari beberapa analisa yang aku gunakan, memang harga saat ini sangat wajar buat menggambarkan kinerja ACE yang turun terus. Harga saat ini berapa maksudnya? Ya, harga saat ini kalau kalian melihat chart days beberapa hari belakangan ini, saham ACE itu bergerak di kisaran 900 sampai 1100. Ya makanya nggak heran saham ini bergerak naik turun di kisaran harga itu karena memang wajarnya di kisaran itu. Faktor terakhir yang menjadi kegelisahan investor ACE adalah apakah ACE bakal dikalahin sama IKEA. Kebetulan aku udah pernah ke ACE dan udah pernah ke IKEA Alam Sutra, jadi aku bisa sharing kali ini. Faktor lain, dan ini faktor terakhir yaitu faktor pesaing. Mungkin banyak yang membandingkan bahwa Ace Hardware bakalan kalah dengan IKEA. IKEA bakal menjadi ancaman utama buat Ace Hardware. Tapi aku katakan enggak.
karena mereka punya konsep penjualan yang berbeda. IKEA itu memiliki gerai yang sangat-sangat luas. Untuk satu gerai aja dia tuh begitu luas dan tingkat-tingkat gitu ya. Beda dengan Ace yang bisa dibangun di dalam mall, bisa dibangun dengan lahan yang nggak begitu luas, beda. Jadi mereka punya cara penjualan yang berbeda. IKEA memberikan pengalaman atau experience buat para konsumen yang berkunjung dan melihat langsung bagaimana tatanan mereka atas barang-barang yang mereka miliki. Mereka membuat seakan ruangan dan semua ditaruh barang-barang mereka dari IKEA dan memberikan experience kepada pelanggannya bahwa seperti ini loh barang IKEA kalau diletakkan di rumah kalian. Berbeda dengan cara Ace Hardware ya mereka biasa aja. Mereka menggantungkan barang-barang seperti layaknya di perdagangan retail seperti misalnya Matahari untuk baju dan sebagainya. Jadi mereka ini Ace Hardware itu memberikan pengalaman yang biasa aja tapi buat orang yang mau cepat aja. Buat orang yang mau langsung beli aja. Buat orang yang langsung ya mereka butuhnya misalnya cok sambung katakanlah ya mereka tinggal ngambil aja. Nggak usah butuh experience. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda ya teman-teman. Dan untuk Ace Hardware memiliki 219 gerai di 49 kota, berbeda dengan IKEA yang 5 gerai. Kenapa Ace Hardware memiliki gerai yang banyak sekali sementara IKEA baru 5? Karena IKEA butuh lahan yang sangat luas. IKEA membutuhkan waktu untuk ekspansi. IKEA bakal sangat-sangat picky buat memilih lokasinya. Karena ketika mereka menutup gerai nggak segampang Ace. Karena Ace tinggal bisa menyewa, Ace langsung sewa lahan di mall, mereka bisa langsung bangun tokonya, berbeda dengan IKEA. Karena IKEA butuh lahan yang sangat luas, jadi mereka punya pendekatan yang berbeda. Saran aku adalah, mari kita tunggu kinerja Ace buat kuartal 4 2021 setidaknya. Dan kalau kalian masih hold, not bad bagiku sekiranya buat menunggu kinerjanya lagi di Q1 2022. Apakah sudah ada tanda-tanda pemulihan dari Ace ini? Jika nanti di Q1 2022 dari hasil laporan keuangan dan profit Ace bisa kembali pulih atau lebih baik daripada periode sebelumnya, kalian gak usah ragu. Biasanya harga saham bakal mengikuti fundamentalnya segera. Ini semua murni dari hasil analisa atau research yang aku punya, kalian bisa lakukannya sendiri. Ya, aku mau nyampein kalau semua analisa ini dibuat hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Memang, untuk short term saat ini Ace belum pulih dari keterpurukan profitnya sejak pandemi. Tapi menurutku, Ace ini berbeda dengan UNVR yang UNVR ini udah di fase mature. Hal ini sebenarnya mudah aja buat ngejelasinnya. UNVR itu mengklaim kalau setidaknya setiap rumah tangga minimal punya satu produk dari mereka. Sementara Ace saat ini baru berekspansi di 27 provinsi dan 49 kota. Dari total di Indonesia ada kisaran 500 kabupaten dan kota. Jadi menurutku pribadi masih ada ruang buat Ace untuk ekspansi ke depannya. Nah, gimana teman-teman? Aku berharap sharing-sharingku bisa bermanfaat buat kalian menambah insight kalian untuk investasi di Ace atau saham perdagangan retail lainnya. Kalau kalian suka sama video dan channel ini, aku mohon bantuan dukungannya untuk subscribe channel ini supaya aku semangat buat upload konten berikutnya. Tapi ingat, semua keputusan investasi kembali ke teman-teman sesuai dengan profil risiko masing-masing. Aku berharap video kali ini bisa menambah insight dan semoga kalian cuan, semoga bermanfaat. As always, semangat terus buat kalian.